Ini adalah sebagian tulisan kita untuk diberikan kepada anak-anak TPQ waktu di Malang. Pesan untuk orang tua: jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Syair Tauhid, rukun Islam. Ini juga sedikit gubahan kita yang coba kita terjemahkan dari apa yang ditulis di karyanya Kiai Syamsul Arifin, Sukorejo Situbondo. Cuman karena dulu sempat kita ada di perkotaan, awalnya pakai bahasa Madura, coba kita rubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Lagunya gini, syair Tauhid. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang baik sekali Tuhan kita, Allah yang tidak bermula, Dia tidak punah dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia ahli tauhid, terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat. Itu sedikit gubahan yang coba kita ambil dulu, sempat melihat postingan di internet, kemudian coba kita tulis ulang. Untuk yang rukun Islam ini, itu diambil dari karyanya Kiai Syamsul Arifin, Sukorejo Situbondo, salah satu pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Lagunya tidak kita rubah, cuman kita rubah dalam bentuk bahasa Indonesia yang sebelumnya berbahasa Madura. Rukun Islam. Rukun Islam 5, syahadat 2 disungguhi, zahir batin dikokohi, siang malam diimani, sholat yang 5 waktu, syarat rukun dilengkapi, ikhlas khusyuk dalam hati, moga Allah ngijabahi. Zakat harta dan badan diberikan miskin fakir, 8 macam boleh derima, sungguh jelek orang yang kikir. Puasa bulan Ramadan, jarang-jarang jangan remehkan, siksa Allah menakutkan jika kita meninggalkan. Naik haji ke Baitullah, jika cukup ongkos jalannya, baik berangkat atau pulangnya, hati-hati syarat rukunnya. Rukun iman. Rukun iman 6, iman ke Allah, ke malaikat, Rasulullah, kitabullah, yaumal akhir, hari kiamat. Rukun iman terakhir, qada qadar dari Allah, jika ingkar hukum kafir, kita dapat murka Allah.
Saya memohon benar dan mengajak umat manusia, mari kita segera beriman pada Allah yang kuasa. Itu wajib bagi kita yang masih hidup di dunia, karena alam dunia kita mendekati akhir masanya. Sifat Rasul. Sidik artinya benar dan amanah dipercaya, serta tabligh menyampaikan dan fatonah cerdas otaknya. Itulah 4 sifat wajib bagi utusan. Hukum wajib menurut akal, wajib iman semua insan. Kidhib artinya bohong, khianat tak terpercaya, kitman nyimpan berita, balada bodoh akalnya. Mustahil bagi akal dimiliki para utusan, wajib kita untuk membuang dari Rasul utusan Tuhan. Sifat jais Rasul adalah sifat biasa dimiliki semua manusia, contoh sakit yang ringan saja. Nabi dan Rasul, kita wajib iman. Nabi utusan 25, kitab 4 sudah tersebut dalam Quran bilangannya. Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Ahmad terakhirnya. Kitab Allah. Taurat ke Nabi Musa, Zabur yang turun ke Nabi Dawud, kitab Injil ke Nabi Isa, dan Al-Quran ke Nabi Toha. Malaikat Allah. Ini malaikat Allah, semuanya ada 10. Kita sebut satu-satu dengan tugas yang disuruh. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, mendapatkan semua makhluk besar kecil dari ilahi. Israel pencabut nyawa, Israfil peniup trompet, Mungkar Nakir penjaga kubur, sungguh takut kita terpepet. Raqib Atid pencatat amal kita di dunia, kanan kiri sama dijaga, bagus jelek tiada tersisa. Neraka dijaga Malik, susah terus tiada bahagia, yang durhaka di dalamnya, orang kafir paling bawah. Surga dijaga Ridwan, kebahagiaan tiada akhiran, Islam mukmin di dalamnya, bidadari jadi temannya. Wildan yang melayani, kebahagiaan tak tertandingi, nikmat besar Allah Ta'ala, hidup di sorga selamanya. Kemudian masuk pada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Baru nanti anak-anak itu bersama-sama.
Kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Allah Maha ada dan tidak bermula, sifat wujud qidam inilah maknanya. Sifat baqa Allah adalah artinya dia tidak punah kekal selamanya. Yakinilah Allah bukan benda kasif, bukan sifat benda, bukan benda latif. Ini makna sifat mukhalafatul lil hawadisi, jauhilah orang jahil. Allah tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat, batasan dan warna. Ini sifat qiyamuhu binafsihi, tanpa atas, bawah, kanan maupun kiri. Makna wahdaniyat Allah Maha Esa, tidak ada kesamaan pada zatnya. Juga perbuatan dan pada sifatnya, makna zatnya adalah hakikatnya. Sifat kudrah Allah pahami maknanya, dia maha kuasa atas segalanya. Wajib akli, jais dan mustahil akli, 3 hukum akal harus kau pahami. Hanyalah terkait dengan jais akli, sifat kudrah Allah engkau harus jeli. Makna dari sifat Allah iradah, dia berkehendak terhadap yang ada, baik buruk kufur maupun iman. Dengan iradahnya jangan kau ragukan. Sifat ilmu Allah mencakup yang 3, dari hukum akal tetaplah waspada. Dia tahu segala ciptaannya tanpa kecuali dan rinciannya. Makna sifat hayat Allah maha hidup, tanpa makan minum itu semua cukup. Sifat sama Allah artinya mendengar segala suara termasuk yang samar. Sifat basar Allah artinya melihat segala makhluknya tanpa alat-alat. Sifat kalam Allah bukanlah bahasa, bukan huruf-huruf dan bukan suara. Kitab suci Quran adalah kalamnya, kalam Allah 2 pengertiannya. Al-kalamu dzati bagian pertama, al-lafzul munazzal bagian kedua. Kitab suci Quran yang kita baca, lafaz mengungkapkan bagi kalam zatnya. Semua sifat dzati ini pahamilah, hafalkanlah ia serta ajarkanlah. Pemahaman lain kau jangan peduli, kau akan selamat dan tidak merugi. Yakinilah ia hingga engkau wafat, supaya selamat dunia dan akhirat. Segala puji hanya milik Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah. Itu semua hasil rumusan dari beberapa saduran karya-karya para ulama yang coba kita terapkan dulu di tempat-tempat kami ngajar waktu di Malang. Semoga bermanfaat, semoga bisa dilestarikan dan digunakan. Koreksi dan perbaikan senantiasa kita harapkan. Terima kasih. Wassalam.